Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Irose dan rekan saya Giovanni Helenia Kastin. Di sini kami akan mempresentasikan PKIM RSH yang berjudul Implementasi Hukum Terhadap Anak Terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sebagai ketua, Revina Irose dengan NIM 811420416. Selanjutnya rekan saya ada Giovanni Helenia dengan NIM 811420415. Dan rekan saya yang kedua ada Fanny Valenia dengan NIM 3211420044. Masuk ke pendahuluan, ada latar belakang masalah. Mungkin hukum di Indonesia bersifat mengikat dan melindungi warga negara. Pemerintah Indonesia sudah bertekad menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya. Salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan dalam hal ini termasuk seorang yang masih berada di dalam kandungan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, mungkin ada banyak faktor yang menjadi pendorong dari seorang anak ditelantarkan, seperti kemiskinan, tidak diinginkannya seseorang anak, dan implementasi perlindungan anak yang tidak bekerja secara maksimal. Seorang anak yang tidak memiliki orang tua atau wali memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah, namun dikarenakannya kurang perhatian pemerintah sehingga banyak ditemukan anak yang terlantar. Selanjutnya ada rumusan masalah dari makalah kami PKIM RSH ini. Yang pertama itu apa yang menjadi faktor penyebab seorang anak ditelantarkan di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yang kedua ada bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya tujuannya, yang pertama untuk mengetahui yang menjadi faktor penyebab seorang anak ditelantarkan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang kedua, untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada luaran dari penelitian ini adalah yang pertama ada laporan kemajuan implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yang kedua ada laporan akhir implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir ketiga, ada artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi sehingga dapat dijadikan media referensi guna penelitian. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Mungkin di manfaat teoritis itu akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak terlantar di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama itu bagi pemerintah, membantu memberikan informasi kepada pemerintah bahwa masih ada anak-anak di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, yang belum mendapatkan perlindungan hukum saat ditelantarkan. Selanjutnya ada manfaat praktis bagi masyarakat. Yang pertama ada memberikan pandangan supaya masyarakat sadar bahwa masih banyak anak terlantar yang membutuhkan perlindungan hukum, khususnya secara hukum yang diberikan dan dijamin oleh pemerintah. Oke, di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama itu adalah hukum. Di sini hukum adalah kumpulan aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum berisi tentang norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia. Hukum merupakan sebuah peraturan atau ketepatan dan ketentuan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Dan yang kedua ada implementasi perlindungan hukum. Implementasi sendiri itu adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi hukum merupakan pelaksanaan hukum itu sendiri di mana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.
Dan implementasi perlindungan hukum merupakan bagian dari penerapan perlindungan terhadap objek hukum. Dan yang ketiga ada anak. Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Walaupun begitu, istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang. Oleh karena itu, meskipun secara biologis dan kronologis seseorang sudah dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya masih anak-anak, maka seseorang dapat diasosiasikan dengan istilah anak. Pemerintah Indonesia sudah bertekad untuk menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya. Salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap anak. Ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kami ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, di mana itu ada penelitian yang diawali dengan penelaahan terhadap perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan dua data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Untuk mengetahui implementasi hukum terhadap seorang anak yang ditelantarkan di daerah istimewa Yogyakarta yang sebenarnya sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis dan dengan menggunakan observasi yang mendalam untuk mengetahui implementasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri adalah cara menganalisis hasil penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan, serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Lalu yang kedua ada sumber dan jenis data. Yang pertama itu ada data primer. Data primer sendiri itu adalah data yang langsung yang diperoleh dari lapangan dalam proses observasi terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan di daerah istimewa Yogyakarta. Kita melakukannya secara luring guna untuk mendapatkan informasi secara konkret di lapangan. Yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ilmu hukum empiris adalah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder berupa bahan bacaan atau laporan penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena metode pengambilan datanya diperoleh dengan melakukan kegiatan observasi dan wawancara dengan tujuan mendekatkan kevalidan data. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak terlantar di daerah istimewa Yogyakarta tidak dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada validitas data dan analisis data. Validitas data merupakan tantangan bagi berbagai penelitian yang akhirnya menghasilkan produksi ilmu pengetahuan yang valid, sahih, dan benar, dan beretika. Keabsahan atau derajat kepercayaan penelitian ini akan diuji dengan metode triangulasi sumber data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri. Menurut Basri tahun 2010, data yang didapatkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif pada umumnya. Selanjutnya, hasil dari teknik pengumpulan data akan dicatat, dikumpulkan, dianalisis, dan dikategorisasikan, serta ditarik kesimpulan guna menemukan teori-teori secara umum yang berkaitan dengan pemenuhan implementasi perlindungan hukum terhadap anak terlantar di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada anggaran biaya. Anggaran biaya yang pertama itu ada jenis pengeluaran yang tertera dengan harganya. Pertama ada perlengkapan yang diperlukan itu 1.100.000. Yang kedua ada bahan habis pakai ada 300.000. Dan yang ketiga ada perjalanan penelitian 2.300.000 dan yang lain-lainnya 1.800.000 dengan jumlah dalam rupiah yaitu 5.500.000 rupiah. Itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai PKI MRSH pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.